yang berkaitan dengan hal-hal umum terkait lomba ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratih Ayu dari Pandi. Kemudian yang kedua kita akan membahas yang terkait dengan hal-hal teknis mulai dari pendaftaran sampai submit karya. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan hak cipta lagu ya akan disampaikan oleh Kang Temtem atau Parama nanti, dan sesi selanjutnya adalah tanya jawab dengan peserta. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acara ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir dan ikut bergabung dalam undangan kami. Untuk yang pertama akan saya serahkan kepada Teh Ayu untuk menyampaikan apa saja yang terkait dengan lomba ini, kenapa Pandi mengadakan lomba cipta lagu anak-anak bahasa daerah dan yang lain-lainnya. Jadi silakan Teh Ayu. Selamat siang, Bapak Ibu yang udah bergabung sore ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Kami di sini bersama beberapa panitia Lomba Cipta Lagu Anak-anak Bahasa Daerah akan memberikan workshop yang mungkin kedepannya dapat berguna untuk dalam proses pendaftaran, memberikan juga informasi-informasi terkait tata cara pelaksanaan lomba, serta info-info terkait lomba. Sebelumnya Pandi sendiri berdiri sejak tahun 2022 bekerja sama dengan para pegiat aksara dan lembaga kebudayaan internasional yaitu UNESCO. Pandi itu mempunyai tujuan untuk aksara Nusantara dapat diterapkan dalam berbagai perangkat digital. Dengan itu kami membawa suatu program yaitu bernama Mimdan, yang singkatnya itu adalah Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Untuk mengembangkan lagu anak-anak berbahasa daerah, Pandi lewat program Mimdan akan menyelenggarakan lomba cipta lagu anak-anak bahasa daerah sebagai wadah apresiasi dan ekspresi dari pelaku seni untuk turut berpartisipasi menggunakan musik sebagai salah satu media utama untuk mengembangkan wawasan budaya. Perlombaan ini juga diharapkan dapat memperluas gaung keberadaan kebudayaan yang bertalian erat pula dengan aksara Nusantara. Dan sebagai salah satu bentuk kemajuan kebudayaan Nusantara secara umum yang kini beradaptasi di dunia digital. Mungkin itu dulu Kang Dadan, silakan Kang. Ya, terima kasih Teh Ayu. Selanjutnya mungkin singkat saja saya ingin menjelaskan hal-hal yang terkait dengan teknis lomba. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pendaftaran ya, dengan pendaftaran dan teknis untuk memasukkan karya atau submit karya. Mungkin di antara teman-teman di sini sudah ada yang berhasil mengirimkan lagu atau mungkin masih ada yang dalam proses submit karya atau pengisian berkas-berkas yang diperlukan. Mohon izin saya mau share screen supaya lebih jelas. Ini adalah petunjuk teknisnya. Jadi yang pertama, lomba cipta lagu anak-anak bahasa daerah ini akan ditutup tanggal 15 September tahun 2022. Ini waktu pengiriman karyanya memang diperpanjang, awalnya tanggal 31 Juli atau mungkin seminggu lagi ya. Kemudian diperpanjang menjadi tanggal 15 September. Ada beberapa peserta yang menanyakan kenapa harus diperpanjang. Alasannya bukan karena kami kekurangan peserta sebagai panitia, melainkan ada beberapa peserta yang mengalami kendala-kendala teknis. Yang dimaksud kendala teknis itu bukan pembuatan lagunya, tetapi lebih ke proses pengiriman karya, termasuk diantaranya yang menjadi kendala itu diantaranya adalah mencari orang-orang yang tepat untuk menandatangani berkas keabsahan. Nah, ini sedikit penjelasan teknisnya bagi yang belum pernah masuk ke web kami. Yang pertama adalah
Jadi untuk memulai pendaftaran lomba, yang pertama membuka laman lagu.merajutindonesia.id. Caranya mudah sekali, tinggal copy dan kemudian paste di browser atau bisa langsung mengetikkan di browser. Namun ada salah satu saran dari panitia, karena ini berkaitan dengan upload file-file yang agak besar, jadi sebaiknya menggunakan laptop atau PC, bukan menggunakan HP. Kalau HP itu untuk melihat dan memeriksa saja mungkin, tapi untuk proses upload karya nanti bisa menggunakan laptop. Nah, jadi untuk daftar ke lomba ini, peserta tinggal mengklik saja menu pendaftaran. Di sini di lomba itu ada menu pendaftaran. Jadi tinggal klik saja itu dan nanti langsung akan masuk ke formulir pendaftaran. Nah, di formulir pendaftaran itu ada beberapa isian yang disediakan. Pertama adalah email. Email ini harus email yang aktif karena akan digunakan untuk verifikasi akun. Jadi tidak memasukkan sembarangan email. Maksud sembarangan email itu email-email yang memang susah dibuka gitu. Kemudian setelah email memasukkan password 2 kali, password kedua harus sama, kemudian nama lengkap dan nomor ponsel yang terhubung dengan WhatsApp. Nah, ini nomor ponsel ini diperlukan untuk nanti mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan, misalnya proses dari verifikasi itu tidak masuk ke email. Nanti bisa kami bantu melalui nomor WhatsApp. Setelah itu tinggal membuat akun saja dan nanti akan muncul gambar bahwa pendaftaran Anda telah berhasil. Nah, kemudian setelah pendaftaran dinyatakan berhasil, peserta tinggal mengecek email dan nanti akan ada kiriman email dari panitia lomba cipta lagu. Nah, di sana isinya adalah salah satu adalah link untuk aktivasi akun. Jadi tinggal diklik saja aktivasi akun, maka akun akan langsung aktif. Nah, bagaimana jika peserta tidak mendapatkan email? Nah, nanti selain email, panitia juga akan memberikan tautan atau link untuk aktivasi ini melalui WhatsApp. Jadi ketika mendaftar itu mungkin tidak langsung, tapi beberapa waktu kemudian akan ada kiriman WhatsApp untuk segera aktivasi. Nah, dengan sudah aktif ini artinya nanti peserta bisa memulai mendaftarkan biodata atau mengisi berkas-berkas dan lain-lain. Ini sebenarnya pendaftaran itu tidak harus dilakukan dari awal, bisa saja nanti melakukan pendaftaran pas sambil mengirim karya, tapi memang sebaiknya mencoba dulu untuk melihat menu-menu yang tersedia di dalam aplikasi. Nah, kemudian setelah verifikasi tinggal masuk saja atau login dengan mengisi alamat email dan password yang telah didaftarkan. Jadi email dan password yang didaftarkan sebelumnya itu dimasukkan ke sini. Kemudian perlu dicatat bahwa menu-menu pada dashboard dibuat berjenjang. Jadi ketika masuk itu nanti akan ada menu-menu bagi peserta yang berjenjang. Artinya untuk menu pertama harus diisi dan menu kedua belum bisa diisi. Misalnya menu unggah berkas itu baru akan aktif setelah pengisian biodata gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada 4 tahap di sini, yaitu pengisian biodata, unggah berkas, unggah karya, dan penyelesaian pendaftaran atau penyelesaian pengiriman karya. Jadi untuk mengisi biodata caranya mudah, tinggal melengkapi formulir yang telah disediakan. Kemudian setelah disimpan nanti akan masuk ke menu unggah berkas. Nah, di unggah berkas ini ada 3 yang diminta. Yang pertama adalah lembar pernyataan orisinalitas karya. Jadi lembar pernyataan ini ditandatangani oleh pencipta lagu.
yang menyatakan bahwa karya ini bukan jiplakan, bukan plagiat, tetapi merupakan murni karya sendiri. Itu dalam bentuk file PDF. Kemudian yang kedua adalah lembar pernyataan lirik bahasa daerah. Nah, ini yang menimbulkan kesulitan di beberapa peserta karena khususnya untuk bahasa-bahasa daerah yang ruang lingkupnya kecil, maksudnya penuturnya sedikit, itu agak kesulitan untuk mencari ahli bahasa daerah. Jadi lembar pernyataan lirik bahasa daerah ini bisa ditandatangani oleh pribadi ya, tidak harus oleh lembaga, tetapi bisa ditandatangani oleh pribadi, misalnya dosen bahasa daerah, guru bahasa daerah, tokoh masyarakat yang mengerti bahasa daerah tersebut, atau komunitas-komunitas yang berkaitan dengan bahasa daerah, termasuk pegiat bahasa daerah mungkin. Jadi sebenarnya poin B ini lebih fleksibel, jadi tidak harus selalu ke badan bahasa. Yang penting ada yang menandatangani bahwa lirik tersebut sudah benar berdasarkan bahasa daerah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah thumbnail lagu dengan ukuran maksimal 1 mega dalam format JPG. Ini thumbnail lagu ini tidak dibatasi ukuran pikselnya, tapi sebaiknya itu dalam rasio 6:9 atau 9:16 seperti format video saja seperti itu. Nah, untuk berkas sendiri para peserta tinggal mengisi karena template-nya sudah disediakan di sini, tinggal diunduh template-nya, diisi, kemudian ditandatangani, difoto, dibuat jadi PDF dan diunggah ke laman ini. Itu untuk unggah berkas. Selanjutnya setelah unggah berkas selesai, maka unggah karya akan aktif. Nah, di menu unggah karya ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, judul lagu, itu judul lagu dalam bahasa daerah, apa judulnya. Kemudian nama bahasa daerah yang digunakan. Kemudian tim kreatif, ini bisa diisi dengan nama-nama yang terlibat dalam pembuatan lagu. Misalnya nama penciptanya siapa, pembuat liriknya siapa, penyanyinya, pemusik dan lain-lain. Kalau semuanya dilakukan sendiri ya tidak apa-apa, oleh sendiri saja gitu. Kemudian lirik lagu ini mencakup judul lagu dan liriknya beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi lirik lagu yang dimasukkan ke kolom ini harus ada terjemahannya juga. Kemudian catatan, jadi catatan ini bisa diisi bisa tidak, opsional. Misalnya catatan ini tentang proses penciptaan lagu atau tentang konsep lagu atau apa, tapi tidak akan memengaruhi penjurian. Ini lebih tepatnya sebagai informasi saja bagi panitia tentang proses-proses penciptaan lagu. Sementara juri sendiri nanti fokusnya tentu di lagu dan liriknya tentu. Nah, setelah menyiapkan bahan-bahan di atas, tahap selanjutnya adalah pengisian data. Jadi tinggal mengunggah karya dan melengkapi formulir yang tersedia, kemudian filenya diupload. Jadi nanti seperti ini kira-kira formulirnya, ada judul lagu, bahasa, tim kreatif, lirik, catatan tambahan, dan file lagu dalam format WAV maksimal 50 mega. Nah, nanti jika proses unggah berhasil, selanjutnya peserta akan dapat melihat lagu yang sudah diunggah. Jadi lagu tersebut bisa diputar untuk pengecekan. Jadi jika ada kekeliruan, peserta bisa mengunggah kembali selama belum menyelesaikan pendaftaran. Nah, ini terkait dengan pengunduran upload karya ke tanggal 15, maka nanti di aplikasi akan ada tambahan bagi peserta yang sudah menyelesaikan pendaftaran, itu bisa dibuka kembali. Jadi memungkinkan untuk revisi biodata, revisi lagu dan yang lain-lainnya gitu. Nah, artinya ketika satu lagu sudah diunggah dan bisa didengarkan langsung di aplikasi atau di web, maka berarti lagu tersebut sudah sampai ke panitia dan sudah siap untuk dinilai gitu kira-kira.
Nah, kemudian penyelesaian pendaftaran. Nah, sebenarnya penyelesaian pendaftaran ini untuk membantu agar data-data yang sudah dikirim itu tidak bisa diubah. Jadi setelah pendaftaran diselesaikan, maka semuanya hanya bisa dilihat dan tidak bisa diubah gitu. Tapi nanti akan dibuka kembali jika yang sudah menyelesaikan pendaftaran akan dibuka kembali, sehingga penyelesaian pendaftaran itu akan ditutup tanggal 15 September ini, itu bagi semua peserta. Nah, setelah menyelesaikan pendaftaran tinggal menunggu konfirmasi dari panitia. Jadi nanti juga beberapa saat sebelum penutupan pendaftaran itu semua peserta akan mendapatkan konfirmasi dari panitia. Akan ada pengingat ya dari panitia melalui nomor WhatsApp tentang misalnya ada yang belum upload, nanti akan diingatkan juga oleh panitia sampai ditutup, sampai penutupan pendaftaran. Nah, itu mungkin tentang penjelasan teknis lomba secara singkat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencoba, dan mungkin banyak juga yang sudah mencoba di sini gitu. Sebelum ke tanya jawab, karena yang terkait dengan teknis ini pasti banyak juga pertanyaannya dari teman-teman. Saya persilakan dulu ke Kang Temtem atau Kang Rama untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan lomba ini, terutama yang terkait dengan proses setelah ada pemenang atau setelah lagu dikirimkan. Bagaimana lagu ini setelah dikirimkan, tentang hak ciptanya dan lain-lain mungkin. Ya, silakan Kang Temtem. Ya, turun Kang Dan. Ya, selamat siang menuju sore rekan-rekan. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengangkat musik tradisi dan para pelaku seninya gitu ya. Jadi kita panitia dan peserta mohon bekerja sama untuk memegang prinsip yang poin utama tadi, orisinalitas karya tadi. Jadi jangan sampai ketika kita udah berprogres jauh, ada pemenang, ternyata pemenangnya disu gitu sama orang yang tahu di mana gitu, ada kemiripan dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya hal-hal kritikal yang sangat pengen kita jaga. Kenapa itu di depan kita harus ada pernyataan orisinalitas dan sebagainya gitu. Nah, tapi untuk selanjutnya ketika musik atau karya diperdengarkan dan mungkin nanti kemudian direkam ulang gitu ya. Jadi di sini posisi Pandi sebagai produser lah ya, katakan begitu. Jadi nanti ada satu lagi term atau kondisi yang di luar lomba yang akan berlanjut hubungan kerjasama antara produser dan penciptanya. Tapi kita iniin lagi, kita garis bawahi lagi bahwa hak cipta itu pasti dimiliki oleh penciptanya. Jadi para peserta tidak usah khawatir dimanfaatkan oleh Pandi itu, karena dan Pandi juga tidak berbisnis di wilayah itu gitu ya. Jadi itu mutlak milik peserta gitu. Nah, kemudian kalau nantinya terjadi komersialisasi itu pasti ada obrolan lanjutannya lah gitu. Begitu Kang Dadan, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau saya kurang menjelaskan bisa bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab lah. Enggak. Oh, ini ada pertanyaan nih. Sebentar. Kriteria penilaian ya. Oke, dari kriteria penilaian ini yang pasti pertama kali submit itu adalah kualitas rekamannya. Jadi ketika masuk ke dapur Dewan Juri itu pasti kita dengar dulu
ini artikulasinya sudah jelas atau enggak gitu, terus soundnya tuh penuh dengan noise atau feedback atau enggak, itu kan satu teknis lah ya, teknis. Jadi kalau misalnya si musik itu bisa didengarkan dengan jelas, mungkin akan berlanjut ke jenjang berikutnya, yaitu ya kurasi tentang lirik. Nah, di lirik ini juga jurinya dipimpin oleh Kang Dadan sebagai koordinator juri lirik. Nanti Kang Dadan akan mengkoordinir ahli-ahli bahasa yang kompeten. Itu kalau nggak salah ada 3 kelompok bahasa di Indonesia gitu ya. Jadi yang di luar Jawa pun jangan khawatir tidak dinilai atau nantinya jadi Jawanisasi gitu ya. Karena timnya Kang Dadan itu menyeluruh dari ahli bahasa mulai ujung Sumatera sampai ujung Papua gitu. Itu ada ahli bahasanya nanti, tapi kita juga minta bantuan para peserta lomba untuk menuliskan teksnya dan juga translate-nya ke bahasa Indonesia. Karena itu juga yang nanti akan jadi pertimbangan sinkronisasi ekspresi musik dengan ekspresi lirik. Jangan sampai liriknya sedih, lagunya gembira gitu. Nah, hal kayak gitu kan kalau di awal kita udah jelaskan bahwa kita perlu liriknya dan bahasanya, translate-nya, itu sangat membantu sekali ke jenjang penjurian berikutnya. Lalu di screening terakhir ya tentang musikalitas gitu loh. Itu membahas notasi, aransemen, penggunaan alat musik. Nah, karena ini judulnya adalah lagu tradisi gitu ya, lagu anak tradisi, jadi mungkin akan jadi poin plus atau prasyarat juga gitu dengan penggunaan alat musik daerah, lalu aransemen atau notasi daerah, pentatonik misalnya kalau Jawa Sunda gitu ya. Lalu ada lagi notasi musik, kalau lirik sudah pasti berbahasa daerah ya. Tapi kalau misalnya ada yang kreatif, satu bar itu pakai bahasa daerah, satu bar pakai bahasa Indonesia, itu juga bisa dikategorikan sebagai musik berbahasa daerah. Oke, atur nuhun. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan teknis dari para peserta. Silakan langsung saja, bisa langsung bicara atau misalnya bisa menggunakan chat. Terutama yang berkaitan dengan ini ya, dengan pengiriman karya, apakah ada yang mengalami kendala atau aman-aman saja, sudah jelas sesuai dengan petunjuk gitu? Ya, silakan teman-teman. Ini saya jawab lagi ya. Ini ada pertanyaan. Penyanyi bebas dewasa atau khusus anak-anak? Penyanyi bebas, mau dewasa atau anak-anak boleh. Lalu ada lagi, ini hanya dicari juara 1 saja kah? Tidak 1, 2, 3 karena ini peserta se-Indonesia. Betul, kita mencari juara 1 untuk sebagai juara utama, tapi mungkin dari brief sebelumnya Ibu Ayu sudah brief ya bahwa beberapa mungkin 5 atau 10 finalis itu akan mendapat reward gitu ya. Rewardnya bukan berupa hadiah, tapi mungkin akan lagunya dimonetizing, dikomersialisasi seperti itu, malah lebih
lebih berkelanjutan menurut saya sih, itu lebih menghidupkan ekonomi gitu ketimbang hadiah yang sekali dapat gitu. Begitu sih. Betul nggak? Ya, izin menambahkan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, menanggapi dari pertanyaan Mas Doni ini, mungkin banyak pertanyaan juga di grup dan di benak dari para peserta. Kenapa hanya ada satu juara tunggal saja gitu? Sebetulnya kenapa kita set juaranya itu hanya tunggal? Karena dari sisi kami sendiri ingin mencoba menggairahkan kembali para seniman yang memang ingin menghidupkan lagi bersama-sama dengan kita karya-karya lagu tradisional, lagu-lagu berbahasa daerah, sehingga kita menetapkan untuk memutuskan yang akan dijuarakan itu hanya tunggal gitu. Jadi kita ingin mencoba menarik minat dari para seniman dengan hadiah juga yang menurut saya itu besar ya. Jadi kenapa tunggal? Karena kita ingin coba gerakan kembali teman-teman. Jadi teman-teman itu jadi ikut tertarik gitu untuk mengikuti lomba cipta lagu ini. Bukan tanpa sebab, karena harapan kita ini bukan dari panitia saja, mungkin juga dibantu dari beberapa atau keseluruhan peserta juga ikut sama-sama menghidupkan kembali lagu-lagu berbahasa daerah di tengah modernisasi lagu-lagu zaman sekarang ya. Seperti kita tahu, apalagi anak-anak zaman sekarang kan, kalau menurut saya itu sudah tidak punya lagu anak-anak lagi, saya pikir ya. Mungkin ada lagu anak-anak tapi lagunya yang berbahasa Indonesia gitu. Nah, kenapa enggak kita coba menggairahkan kembali scan musik berbahasa daerah seperti Apuse yang dulu, karena kan memang sudah lawas sekali ya lagu-lagu berbahasa daerah. Kita belum mendengar lagi lagu-lagu berbahasa daerah untuk di zaman saat ini gitu. Jadi diharapkan dengan adanya juara tunggal ini memantik teman-teman se-Nusantara untuk bisa memotivasi lagi agar bisa ikut bersama-sama menggelorakan kembali lagu cipta lagu bahasa daerah tersebut. Nah, kami juga memang tidak hanya memikirkan juara tunggal saja. Nah, di luar itu mungkin nanti akan ada 10 terbaik lagu yang memang masuk. Itu nanti akan kita bikinkan kompilasi yang nantinya si karya-karya itu akan kita distribusikan ke platform-platform musik yang saat ini ada gitu, seperti Spotify yang tadi sudah di mention oleh Kang Rama dan lain sebagainya gitu. Nah, ini masih inline juga dengan hak cipta yang tadi Kang Rama sempat singgung. Nanti 10 karya terbaik itu ketika memang sudah kita komersilkan, kita distribusikan ke dalam platform-platform musik seperti itu, jika memang nantinya ada kompensasi, ada benefit yang hadir di situ, nah itu akan dibicarakan lagi. Namun sepenuhnya itu mutlak akan didapatkan oleh si pencipta lagu itu sendiri. Jadi hak cipta itu penuh punya pemilik lagu. Paling kalau Pandi itu hanya meminta hak publikasi saja seperti itu. Jadi karya itu bisa kita promosikan di platform dan kanal yang sudah kita siapkan seperti itu. Nah, untuk peserta lain yang memang nantinya karyanya tidak masuk ke 10 besar ataupun juara tunggal, nah itu juga kita sudah pikirkan nantinya kita akan buatkan kompilasi lagu bahasa daerah Bali misalkan. Nanti kita juga akan membuat kompilasi lagu bahasa daerah Kalimantan dan juga bahasa daerah Sunda dan lain sebagainya gitu. Jadi memang diharapkan semua karya ini nantinya bisa kita ramaikan di platform-platform digital saat ini agar gaungnya itu akan lebih terasa gitu. Jadi teman-teman di sini tidak merasa sia-sia gitu. Karena mungkin karyanya belum terpilih jadi juara tunggal
ataupun belum terpilih menjadi 10 terbaik kompilasi gitu. Tapi yang kita harapkan adalah dari karya yang masuk ini bisa cukup banyak menghiasi platform-platform musik yang ada di Indonesia, sehingga pelan-pelan gaungnya bisa terdengar dan bisa menggairahkan kembali pendengar untuk bisa menikmati lagu-lagu berbahasa daerah tersebut. Mungkin tambahan dari saya itu, Kang Dadan, silakan. Ya, terima kasih Kang Fajar. Mungkin izin menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di chat. Apakah musik anak-anak dan dewasa yang dibedakan itu cuma liriknya saja atau nada yang lain? Ini mungkin Kang Rama nanti bisa ikut menjelaskan ya yang ini, ya pertanyaan ini. Saya menjawab yang ini saja dari Evan. Apakah bisa tinggal di daerah A namun membuat lagunya dalam bahasa daerah B? Itu tidak apa-apa. Jadi misalnya tinggal di wilayah Sumatera membuat lagu yang berasal dari Sulawesi, itu diperbolehkan tidak terkait dengan domisili, tapi terkaitnya dengan bahasa daerah. Kemudian karena kalau yang dinilai bukan cuma materi lagunya, maka berarti ini bukan lomba cipta lagu, tapi lomba lagu daerah, dalam arti isinya lagu baru, aransemen baru, musik pengiring dan lain-lain. Ini juga Kang Temtem mungkin bisa ikut menjawab. Namanya bukan lomba cipta lagu, tapi lomba lagu daerah. Sebenarnya ini membuat lagu ya. Lomba membuat mana lagu. sih? Saya lihat ininya apa? Chatnya dulu. Ya, silakan. Kemudian selanjutnya tentang pengumpulan karya audio demo berupa satu instrumen musik dan satu vokal dalam bentuk karya. Nah ini mungkin bisa lebih diperjelaskan ya dari Rio Nursetyo. Maksudnya apa gitu? Apakah pengumpulan hasil karya berupa audio demo berupa satu instrumen musik dan satu vokal, atau dalam bentuk karya jadi? Dalam bentuk karya jadi ya, audio dan vokalnya itu sudah menyatu. Itu mungkin Kang Temtem mungkin dapat menambahkan. Ya. Ini ya, karena kalau yang dinilai bukan cuma materi lagunya, maka berarti ini namanya bukan lomba cipta lagu, tapi lomba lagu daerah, dalam arti isinya lagu baru, aransemen lagu, musik pengiring dan sebagainya. Nah ini kita tegaskan lagi, definisi cipta gitu ya. Definisi penciptaan itu adalah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu aja Pak. Masalah karena kalau yang dinilai bukan cuma materi lagunya, ya materi lagunya dinilai, materi lagu dinilai, sastranya dinilai, liriknya dinilai gitu. Jadi semua aspek dalam lagu, kan aspek dalam lagu itu ada lirik, notasi, aransemen dan sebagainya gitu. Itu semua jadi satu gitu loh. Itu memang kalau mengacu ke konsep itu ya kita masih dibilang tepat lah kalau disebut lomba cipta gitu. Lalu ada lagi nih, mohon maaf izin bertanya, apakah pengumpulan hasil karya berupa audio demo berupa satu instrumen musik? Oh ini udah dijawab ya Bang Hamdan ya, betul ya. Udah Kang Hamdan, itu lagi apa lagi? Nah ini ada jika yang 10 besar itu tidak mendapatkan gift dan hanya mendapatkan publikasi ke platform digital, mungkin secara individual masih bisa untuk mempublikasikannya sendiri. Karena ini terkait dengan hak publikasi, mungkin menurut saya peserta juga boleh kan mempublikasikan setelah lomba ditutup tentunya. Ya. Setelah pengumuman ya. Ya. Ya sebetulnya kalau pesertamu mempublikasikan itu haknya sebetulnya.
Itu hak peserta, terus dan akan membantu dirinya sendiri untuk menjual sebetulnya kan. Jadi tidak ada masalah dengan hal siapa yang mempublikasikan. Tapi intinya kita di Pandi ini hanya membantu untuk menghidupkan musisi gitu ya, agar si karyanya diapresiasi dan menjadi punya nilai ekonomis gitu ya. Nah, untuk publikasi, ayo kita bareng-bareng gitu. Bisa dilakukan bersama-sama sih. Gitu paling. Kang Dadan, ini ada yang terlewat dari Retro Stereo, Mahawan dan Ainun Az-Zahra. Bisa dibacakan Kang Fajar, ini saya agak kesulitan lihat chat. Oke. Dari Retro, selamat siang, saya mau bertanya mengenai thumbnail, apakah harus ada gambar atau desain tertentu? Ini bisa saya jawab. Sebetulnya kalau untuk thumbnail bebas, mau thumbnailnya hanya judul lagu kah, atau mungkin ada eksplorasi gambar atau apa gitu, itu bukan menjadi satu bagian yang penilaian. Jadi bebas mau diganjel dengan thumbnail apa aja gitu. Yang penting ada informasi dari judul lagunya saja sih paling. Itu. Lalu dari Mahawan ya, kalau nggak salah ini belum terjawab. Mau nanya, yang dikirimkan itu harus ada aransemen musik atau cuma lagu aja? Mungkin tadi sempat disinggung oleh Mas Rama ya, yang karya yang dikirimkan itu berupa karya lagu dan vokal dan aransemen musik ya. Jadi udah menjadi satu karya lagu lah ya, yang sudah di mixing gitu. Itu. Lalu Ainun Az-Zahra, apakah musik anak-anak dan musik dewasa yang bedakan itu cuma liriknya saja atau ada yang lain? Nah, jadi sebetulnya temanya itu adalah kita membuat musik itu dengan tema lirik yang ada itu untuk anak-anak gitu. Jadi sebetulnya mau yang menyanyikannya orang dewasa atau anak kecil sekalipun itu sangat-sangat bisa. Yang penting tema dari isi lirik tersebut adalah untuk anak-anak seperti itu. Kayak Cincang Keling, Manuk Dadali, terus apalagi ya, Apuse yang kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Itu. Lalu lanjut, ada lagi di bawah. Mungkin saya tambahin yang tema anak-anak. Boleh. Jadi kalau definisi lagu anak-anak gitu ya. Jadi apa yang bisa dinyanyikan oleh anak-anak, maksudnya temanya dengan kepantasan isi gitu ya, muatan pesan untuk anak-anak itu bisa mulai dari keceriaan atau permainan, atau bahkan mungkin yang agak lebih dalam, mungkin nasihat orang tua ke anaknya pun itu bisa jadi lagu anak-anak. Yang penting itu biasanya karakter lagu anak-anak itu mudah untuk dinyanyikan gitu ya. Nah itu masuk ke kategori anak-anak. Begitu paling. Jadi antara musik dan tema ini ngeblend ya. Jadi satu kesatuan gitu. Terus ketika kita ngomongin tentang tema saya pernah dapat lagu dari Aceh, itu lagu anak-anak gitu ya. Itu lagu sebelum tidur yang didendangkan oleh ibu ke anaknya. Nah itu nggak tahu tuh sebutnya lagu anak atau bukan gitu. Tapi secara penikmat ada anak-anak juga di situ. Jadi saya contoh ambil kasus lagu Dodaidi dari Aceh. Itu doa ibu ke anaknya, dia menimang anaknya untuk doa kelak besar menjadi orang yang berbakti pada agama, pada negara. Dan itu juga ada tema-tema perang lah di situ, karena Aceh kan saat itu, mungkin saat lagu itu diciptakan memang sedang panas gitu loh. Nah itu masuk kategori anak-anak juga gitu.
intinya nggak ini apa bisa dari orang tua ke anak atau dari anaknya sendiri. Kita mendefinisikannya seperti itu lagu anak. Oke. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Yesus Musik Ministry. Maaf, maksud saya misalnya saya mencipta lagu tapi tidak pandai dalam mengaransemen musik pengiringnya. Berarti kalau musik pengiringnya ikut dinilai, maka harus membuatkan musik pengiring itu ke biro jasa pembuatan -1 ya Pak. Boleh. Karena itu pencipta sama masih disebut pencipta ya. Jadi Mas kalau bikin terus katakanlah digodok sama ini, itu boleh disebut sebagai grup atau personal. Itu tergantung grup yang kesepakatan di grup Mas sendiri. Apakah mereka mau hanya dibayar putus atau hanya membantu aja, atau kesepakatan mereka saya masuk dong jadi ikutan itu. Nah, itu kan artinya ada kesepakatan internal di antara si para pencipta gitu. Ya. Jadi silakan itu didiskusikan dengan band pengiringnya, apakah band pengiringnya ini punya improvisasi yang lebih sehingga membuat warna di dalam bahkan notasinya jadi berubah segala macam, kan itu proses ya. Nah, jadi silakan. Itu tergantung kesepakatan. Makanya di situ ada kategori kalau nggak salah ya, ada personal, ada grup gitu ya. Oke. Silakan Kang Fajar. Kang Rama, itu ada lagi di atasnya Kang, dari Mas Doni JJ Project, lalu atasnya lagi ada Mas Damar Kusnun. Apakah nanti yang juara 1 atau 10 besar akan diaransemen kembali? Ya, karena kan yang kita tampilkan tidak dengan musik lengkap seperti orkestra, hanya gitar doang atau organ doang. Nah, ini juga nantinya jadi penilaian Mas, penggunaan alat musik gitu ya. Jadi kalau bisa sih ini mungkin lah, sekomplit mungkin gitu si hasil yang kita terima gitu ya. Nah, kalau urusan nanti ketika nanti di aransemen ulang dan sebagainya, ya untuk keperluan komersial mungkin pasti ya. Itu kemungkinan besar di aransemen lagi. Tapi saya kita dari Pandi nggak menyiapkan untuk itu. Jadi tugas peserta sebagai musisi aja, silakan. Kita sebagai panitia untuk memajukan musik tradisi itu ya di situ wilayah kami. Jadi kalau nantinya untuk komersialisasi, publikasi, atau bahkan mungkin di sisi hukumnya ya Mas Fajar ya, di sisi lawyernya kita bisa bantu dengan pengurusan hak ciptanya gitu. Oke Mas Fajar. Ya, jadi menambahkan jawaban dari pertanyaannya Mas Doni, kalau bisa itu mensubmit karyanya sematang mungkin, dalam artian itu kalau memang bisa mempersiapkan satu karya yang memang sudah komplit, dalam artian kalau dia sifatnya band itu sudah ada instrumen-instrumen, bahkan mungkin nilai plus ketika menambahkan instrumen kedaerahannya itu sendiri gitu. Jadi karena itu menjadi satu aspek dari aransemen atau musikalitas yang memang itu menjadi satu penilaian gitu. Bisa aja mengirim karya cuma vokal doang misalkan atau cuma vokal dan gitar, tapi itu nanti akan menjadi nilai minus karena aransemennya itu tidak terlalu kuat gitu. Jadi sebisa mungkin mensubmit karyanya matang, dalam artian tuh segala macam instrumen ditambah vokal itu sudah termixing dengan baik. Nah, nantinya ke depannya kalau memang
nanti ada sisi komersialisasi, pasti itu nanti akan diaransemen ulang untuk kebutuhan industri seperti itu. Namun dalam jangka waktu dekat ini sementara belum diaransemen ulang, baik itu nanti yang juara 1 ataupun 10 besar. Makanya kita tekankan kembali karya yang akan dikirimkan itu mesti matang ya gitu. Jadi originalitas dari si penciptanya itu akan kami publikasikan gitu. Jadi sementara ini untuk aransemen ulang sih masih belum, tapi nanti kalau memang misalkan ada komersialisasi itu baru nanti kita bicarakan lebih lanjut seperti yang Mas Rama singgung di awal seperti itu. Lalu JJ Project itu berarti notasi atau nada lagunya diperuntukkan untuk anak-anak. Iya betul, dalam kata lain easy listening. Iya betul begitu. Ya, beli pasek ya? Halo. Ya, silakan. Bisa dengar ya? Easy listening di sini kan relatif ya. Maksudnya easy listening saya dengan easy listeningnya Mas Fajar juga kan beda sebetulnya. Jadi sebetulnya ini masih di wilayah abu-abu sih. Tapi kita sih keputusan itu ada di Dewan Juri bagaimana mereka menilai. Cuman kita garis bawahi ini adalah lagu anak tradisi gitu loh. Lalu masalah nanti jadinya ya hanya simpel, ternyata kok yang simpel menang, ya mungkin Dewan Juri punya penilaian lain gitu loh. Kayak gitu. Atau mungkin kok ini yang rumit menang sih gitu kan. Padahal ini nadanya sangat rumit itu. Ya kalau kita ngomongin balik lagi ke industri, kita berkaca gitu ya. Ya sebetulnya antara musik yang rumit atau tidak rumit itu nggak mengikat. Contoh lagu Sherina itu nadanya rumit gitu untuk anak-anak, tapi bisa disebut lagu anak. Ya, oke. Oke, Mas Rama, Kang Dadan, ini ada pertanyaan dari Beli Pasek. Tadi maaf sempat terpotong oleh Mas Rama. Silakan Beli Pasek. Oke, bisa kedengeran ya? Jelas. Jelas, oke. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Pasak Wijaya. Saya dari Bali. Mungkin pertama-tama saya sangat terima kasih sudah diadakan workshop atau technical meeting seperti ini, karena dari beberapa minggu lalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman tentang masalah pendaftaran seperti itu. Nah, di sini saya mau tanya tentang masalah gininya. Mungkin sedikit bisa dipertimbangkan kepada teman-teman juga dan kepada panitia masalah tentang lagu anak-anak. Yang jelas saya di sini berusaha membuat seperti apa yang sudah ada tema yang dikasih oleh panitia seperti itu, cipta lagu anak dengan tema yang sudah disediakan di form seperti itu. Dan mungkin pertanyaan inti saya untuk masalah pengumumannya, apakah lewat apa nanti diumumkan, atau mungkin akan ada lebih baik seperti, karena kita mungkin ada yang sudah pro dan saya hanya baru mencoba untuk membuat lagu anak, dan supaya kita semua yang ikut, kita semua peserta bisa tahu secara live, mungkin di live kan di YouTube dengan pengumumannya, dengan sistem penilaiannya, cara penilaiannya, biar ada feedback dari Dewan Juri untuk ke peserta ketika istilah komentator di komen, atau mungkin artinya biar gamblang, kekurangan saya di dalam membuat lagu seperti apa, seperti itu. Mungkin lagunya seperti apa, mungkin ada fase seperti itu. Mungkin bisa dimengerti pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Gimana Kang Fajar? Silakan Mas Rama. Kok saya? Kalau masalah pengumuman itu teknis ya. Pengumuman apa? Pengumuman
lomba dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud Mas Beli Pasek itu ini ya masukan-masukan kekurangan peserta gitu ya? Halo. Oh, sorry. Ya, mungkin artinya nggak gini sih. Artinya satu sisi ini lomba, tapi untuk edukasi juga sih. Biar kita belajar bersama-sama kayak seperti itu, kayak gitu. Supaya ada feedback setelah ikut lomba ini, tidak hanya walaupun kekurangannya apa gitu ya. Ya, biar ada tidak hanya sekedar mencari juara seperti itu, karena saya pikir untuk mencari juara satu ya teman-teman pasti sudah banyak yang sudah pro, dan mungkin saya sendiri biar ada dapat feedback pembelajaran dari lomba ini seperti itu. Ya. Dan betulnya kalau masalah nanti feedbacknya gitu ya, itu kita kesulitan di mungkin jumlah pesertanya, Bli. Karena kalau kita setelah menilai terus kita harus ngasih feedback juga ini masukan, itu mungkin ada beberapa peserta yang kita harus kasih feedback. Itu sih PR-nya gitu loh. PR-nya. Jadi itu tentatif lah. Maksudnya tentatif tuh kita bisa ngasih masukan mungkin dengan scoring ini nih, batas nilai Anda itu juga masih mungkin ya, saya nggak janji ya, karena ini ketersediaan juri juga gitu. Karena kan kalau ngomongin feedback ya berapa orang yang harus kita kasih feedback gitu. Itu sih sebetulnya. Oke, Mas Rama. Sedikit menambahkan secara general dan juga inline dengan komentar dan pertanyaan yang dikemukakan oleh Beli Pasek. Jadi sebetulnya latar belakangnya kenapa sih Pandi mengadakan lomba cipta lagu bahasa daerah itu, dan juga kenapa kan banyak pertanyaan juga nih. Kenapa hanya juara tunggal? Kenapa tidak ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya? Mungkin yang bisa Pandi lakukan saat ini adalah demikian. Tanpa bermaksud mendiskreditkan dengan menghilangkan juara 2 dan 3. Memang latar belakang Pandi sendiri itu mengadakan lomba cipta lagu ini secara personal ya, dalam artian tidak dibantu siapapun dan tidak ada sponsor apapun gitu. Dan juga kami berusaha menggandeng kementerian terkait pelestarian kebudayaan. Dalam hal ini kita mendapatkan dukungan berupa dukungan surat dukungan dari Kementerian PMK dan juga Kominfo. Harapannya adalah sebetulnya yang akan digaungkan oleh kita bersama adalah di luar dari pemenang juara tunggal itu adalah pelestariannya gitu. Jadi dengan adanya lomba cipta lagu ini diharapkan kementerian terkait dapat tergerak untuk bisa sadar bahwa lagu-lagu daerah di era sekarang ini sudah jarang loh, bahkan sudah tidak ada loh. Nah, dengan adanya pemantik dari apa yang berusaha dilakukan oleh Pandi, harapannya adalah ini menjadi trigger untuk kementerian, bahkan mungkin dari komunitas atau dari penyelenggara terkait yang pada akhirnya ini menarik nih. Nah, pada akhirnya mereka akan membuat lomba-lomba cipta lagu daerah yang serupa dengan ini menjadi lebih menarik dan menjadi lebih banyak lagi gitu. Jadi mungkin mohon maaf buat para peserta kalau memang ternyata tidak ada juara 2, 3 atau tidak ada seperti apa yang diharapkan oleh para peserta gitu. Karena memang jujur kalau dari sisi Pandi sendiri hanya bisa membantu mengimplementasikan untuk pelestarian bahasa daerah sendiri seperti ini. Jadi segala bentuk term and conditionnya sudah diperhitungkan matang dan memang bersifat absolut gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita bilang side benefit lah, yang hadiah 100 juta itu bisa menggairahkan kembali gitu. Jadi harapannya nanti mungkin ada yang meniru lomba-lomba semacam ini, kan jadinya semarak lagi tuh.
Nah, itu yang kita harapkan. Jadi sustainable-nya tidak berhenti kepada lomba aja, tapi melahirkan mungkin komposer-komposer baru dari lomba ini, menghadirkan karya-karya baru, seniman baru, musik baru bagi ranah industri di Indonesia. Jadi seperti itu. Pandi ini cukup realistis lah untuk menjadikan juara satu itu hadiah juara satu itu sebagai modal berkarya lagi gitu. Intinya dengan nilai 100 juta kan minimal bisa punya studio rekaman atau punya alat musik yang proper dan sebagainya. Dibanding kalau kita pecah jadi 3 misalnya, jadi misalnya 20, 30, 50 gitu. Itu jadinya akan jadi motor gitu. Jadi motor atau belanja di Shopee gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi nilai ini ya ini juga satu nilai yang mungkin teman-teman bisa mengapresiasi bahwa ini Pandi itu bisa menyediakan uang itu memang swadaya, betul ya Mas Fajar ya? Tidak lewat sponsor itu. Nah, mungkin dengan tidak lewat sponsor itu, dengan adanya lomba ini ke depannya banyak pihak yang mendukung, entah itu ada lomba-lomba lain atau entah ada sponsor yang lain yang masuk dan sebagainya gitu. Mungkin seperti itu Mas Fajar ya. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arif Budiman. Vokalisnya harus anak-anak atau boleh orang dewasa? Misal pencipta lagu sendiri. Vokalisnya bisa siapa saja, Mas Arif. Baik itu dinyanyikan oleh orang dewasa, anak-anak maupun pencipta lagunya itu sendiri yang menjadi singernya, itu kita perbolehkan. Sekali lagi kita tekankan anak-anak di sini konteksnya adalah temanya ya, bukan pelaku musiknya gitu. Terus dari Mas Damar, kalau lombanya lomba lagu sebenarnya cukup satu alat musik dan vokal jadi terlihat dan bisa dinilai seberapa kuat melodi lagu itu. Kalau sudah terlalu penuh aransemennya jadi gimana? Nah, itu sebenarnya balik lagi ke mekanisme yang sudah juri buat. Balik lagi kita mengharapkan sebuah karya yang yang bukan bermaksud mengatakan bahwa aransemen full itu benar, aransemen yang hanya diiringi gitar itu salah, tidak. Tapi kita menjadikan sisi varian instrumen itu menjadi nilai plusnya gitu. Seumpama mau mensubmit karya hanya dengan iringan gitar ataupun piano, itu sangat-sangat diperbolehkan. Tapi balik lagi nilai plus yang akan didapat kalau misalkan banyak instrumen itu menjadi satu nilai plus tersendiri, karena nantinya dari ketiga faktor penjurian yang tadi sempat disinggung Mas Rama, kualitas recordingnya, terus liriknya, kekuatan lirik sama musikalitasnya, itu menjadi satu bagian tersendiri yang akan menjadi penilaian, dan dari ketiga itu nantinya akan diakumulasi menjadi satu nilai pasti yang didapatkan dari para juri. Jadi keterkaitannya dari sebuah karya itu ada gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan mau hanya mengirimkan vokal dan diiringi gitar saja atau apa gitu. Tapi di sini balik lagi kami menghimbau dengan mekanisme yang sudah diatur oleh panitia, keragaman varian alat musik itu menjadi satu nilai plus yang bisa menjadikan akumulasi nilai itu menjadi lebih besar, seperti itu. Jadi bisa untuk dipertimbangkan. Kalau begitu lebih seperti lomba aransemen, tidak juga, karena kan kalau misalkan varian alat musiknya banyak, terus liriknya lebih bagus, itu kan bisa jadi satu akumulasi. Jadi kalau misalkan hanya sekedar lomba aransemen,
kita mengabaikan dua aspek tadi tuh, aspek penilaian lirik dan aspek penilaian hasil recording. Jadi menurut saya sih kurang tepat kalau dibilang seperti lomba aransemen saja, karena kita menilai itu secara keseluruhan menjadi satu karya yang utuh seperti itu. Ya mungkin yang lainnya masih ada yang penasaran. Ini kalau secara teknis mungkin sudah pada paham ya untuk mengirimkan karyanya gitu. Tidak ada kendala. Kalau misalnya ada kendala bisa nanti ditanyakan di grup saja kalau ada teknis pengiriman berkas dan lain-lain. Tanya, kalau lagu yang... Ya silakan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya salah satu peserta yang berada di Sulawesi Tengah. Saya suku dari Lubuk Banggai, tapi berdomisili di Kota Palu. Betul. Jadi selama ini memang saya mencipta lagu terus, cuma saya belum pernah ikut lomba. Ya, gitu. Saya sangat senang sekali dengan adanya lomba yang diadakan oleh yang mengadakan oleh Bapak Fendi ini. Yang saya tanyakan, apakah lagu-lagu yang misalnya yang saya sudah ciptakan, kalau yang sudah masuk di YouTube itu tidak bisa diperlombakan ya, lagu yang saya ciptakan itu sudah tidak bisa diikutsertakan ya. Jadi lagu yang diciptakan baru maksudnya ya. Terus apakah kalau lagu yang saya ciptakan ini yang baru, lagu anak-anak, bahasa daerah saya, bahasa Belantak, apakah saya bisa mendaftarkan ke Netrilis atau belum bisa? Harus selesai lomba dulu gitu maksudnya. Itu yang saya mau tanyakan. Banyak terima kasih sudah diberi kesempatan saya bertanya. Mohon jawaban. Terima kasih Ibu Silvana. Yang pertama terkait dengan apakah karya yang sebelumnya sudah dibuat bisa diikutkan lomba. Sebenarnya yang dibatasi itu adalah karya belum dipublikasikan, artinya belum diumumkan dimanapun, belum diperdengarkan ke publik gitu. Jadi misalnya kalau buat karya tahun lalu tapi hanya dinyanyikan sendiri dan kemudian diikutkan, itu boleh karena itu kan belum dipublikasikan gitu. Jadi karya-karya yang memang belum orang-orang belum dengar gitu. Yang dengar pertamanya adalah juri. Seperti itu. Jadi kalau yang sudah ditayangkan di YouTube itu tidak bisa diikutkan ke lomba. Yang kedua, yang tentang lagu yang sudah dikirimkan atau sudah didaftarkan, mohon bersabar Ibu supaya menunggu sampai pengumuman. Karena kalau misalnya lagu yang sudah didaftarkan dikirim kemana gitu, itu sama saja dengan dipublikasikan. Jadi nanti bisa melanggar peraturan gitu seperti itu. Jadi mohon bersabar sampai nanti pengumuman. Mungkin itu Ibu Silvana. Yang ya sama-sama. Kang Fajar ada tambahan dari pertanyaan ini atau teman-teman yang lain? Ini ada pertanyaan lagi Kang Dadan untuk file WAV-nya apakah bisa 16 bit atau 24 bit? Bebaskah atau salah satu? Kang Rama, Kang Dadan. Silakan. Ya, dari saya dulu mungkin untuk WAV itu sebenarnya tidak ada ketentuan harus 16 bit atau 24 bit. Jadi bisa menggunakan yang 16 atau 24. Tapi kan nanti ada permasalahan dengan kualitas ya, dengan kualitas suara. Jadi intinya tergantung pada peserta bagaimana membuat file yang tidak lebih dari 50 mega dengan kualitas yang baik. Itu bebas, boleh menggunakan 16 bit atau 24 bit. Itu mungkin. Jadi nanti yang bitnya itu tidak akan dilihat, tidak akan dinilai, tapi yang langsung didengarkan saja lagunya gitu mungkin. Jadi makanya di kolom aplikasi itu ada untuk didengarkan dulu supaya inilah yang akan didengar nanti oleh para juri gitu. Apakah kualitasnya masih sama dengan
yang dikirimkan oleh peserta atau ada pengubahan, karena secara proses kami tidak mengubah apapun dari yang dikirim oleh peserta. Kalau gambar itu tidak dikompresi gitu, tapi langsung seadanya saja, karena itu berkaitan dengan orisinalitas, juga berkaitan dengan objektivitas ya. Jadi karya yang dikirim oleh peserta itu akan utuh dalam bentuk yang dikirimkan oleh para peserta yang ke juri itu. Makanya untuk mengeceknya ada kolom untuk didengarkan dulu, dan itu yang akan didengar oleh juri nanti. Jadi jangan sampai ketika dikirim ada penurunan kualitas gitu kan. Kalau misalnya langsung diserahkan lagi atau ditampilkan lagi ke peserta, itu akan lebih mudah untuk diperiksa lagi. Nah, dan itu kalau misalnya sudah diunggah tetapi masih ada sedikit masalah, misalnya ada kualitasnya kurang atau apa, itu masih bisa ditimpah ya. Jadi bisa diganti dengan yang baru dengan cara upload ulang gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan atau masih ada yang penasaran? Kalau misalnya yang terkait dengan hal-hal teknis, kalau tidak bisa disampaikan di sini, nanti bisa ditanyakan juga di grup ya. Kemudian ini juga mungkin nanti akan kami sebarkan juga hasil rekamannya untuk peserta-peserta yang tidak mengikuti Zoom kali ini. Jadi perbincangan kita nanti bisa didengarkan oleh peserta lain yang tidak ikut Zoom. Iya Pak. Mohon maaf, masih bisa saya bertanya Pak? Boleh, silakan Bu. Tidak terbatas usia ya, yang artinya yang menyanyikan. Betul Bu, betul. Bisa penciptanya menyanyikan sendiri ya? Boleh. Itu tidak ada ketentuan bahwa yang menyanyikan harus anak-anak. Karena ini tujuannya nanti kan setelah ada pemenang ya justru itu lagu yang akan dinyanyikan oleh anak-anak. Jadi kita tujuannya itu untuk menyebarkan lagu itu agar digunakan oleh generasi muda. Jadi nanti penyanyinya ya tentu saja bisa beda-beda kan setelah lagu pemenangnya ada, mungkin nanti ada yang membuat covernya atau membuat apanya gitu. Terus ada yang terpenting, mohon maaf, ada yang terpenting menurut saya. Jangan sampai setelah lagu saya, karya saya sudah dikirimkan, kemudian sudah diadakan penilaian, tetapi ternyata dilihat saya sudah banyak karya yang dikirimkan ke Netrilis, jadi sudah ada di Spotify, Reso, Joox, TikTok, di YouTube, di mana-mana. Jangan sampai dengan karena itu saya lagi lain penilaian, makanya saya tanya sebelumnya. Tapi lagu yang saya akan daftarkan ini, saya akan kirimkan, ini lagu baru. Saya baru buat sesuai tema yang diumumkan itu. Ada 5 kan kategori yang bisa kita masukkan lagu-lagu itu ikut tema yang mana gitu. Tapi saya memang ada 22 lagu saya yang sudah terdaftar di Netrilis dan sudah dipublikasikan ke itu Spotify, Reso, YouTube, apa semua saya nyanyikan sendiri. Itu apakah tidak menjadi penghalang untuk ikut serta dalam perlombaan ini? Karena memang belum pernah ikut lomba. Iya. Gitu. Tidak Bu, karena untuk karya-karya yang dibuat sebelumnya itu ya tidak apa-apa, tidak jadi penghalang gitu. Yang penting karya yang dikirimkannya yang baru itu gitu. Dan makanya kami di sana ketika sebelum mengupload lagu itu ada pernyataan orisinalitas karya. Orisinalitas karya itu pertama memang benar-benar ciptaan sendiri. Yang kedua belum pernah dipublikasikan di manapun gitu. Nah, jadi kalau misalnya lagu-lagu yang Ibu buat sebelumnya dan tidak diikutkan di lomba ya itu tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Iya. Artinya begitu, jangan sampai ada dibilang, "Oh, ini ada ini. Oh, ternyata ini sudah lama, ternyata ini pencipta memang, ternyata ini penyanyi." Jangan seperti itu toh. Ya. Jadi saya kasih tahu memang.
Ya karena di panitia juga ada tim yang memeriksa itu, Bu. Jadi kalau misalnya ketahuan sama, artinya sama gitu, Bu. Yang Oh iya. yang tidak boleh itu sama secara lirik dan secara lagu gitu. Oh iya. Em, Alhamdulillah. duplikat lah artinya gitu. Iya, terima kasih kalau gitu. Iya. Halo. Iya. Ya, Bapak. Silakan, Pak. Suara pengen, pengen suara. Sudah terdengar, Pak. Jelas. Boleh tanya? Sangat boleh, Pak. Silakan. Mau menanyakan tentang sertifikat aja. Nggak menanyakan yang lain, saya serahkan pada panitia saja, yang lain tentang penilaian dan sebagainya. Tapi sudah mengirimkan karya, sudah unggah karya. Untuk sertifikat itu apakah turunnya setelah nanti hari terakhir pengumuman itu baru dikirim sertifikatnya? Susah kasih tahu. Tidak apa-apa biasa. Ya betul, Bu. Jadi nanti sertifikat itu dikirim setelah pengumuman lomba ya, Pak. Oh gitu. Untuk yang sertifikat lomba ya. Nah, yang sertifikat Zoom ini? Oh, sertifikat Zoom ini nanti setelah ini, Bu. Pak, setelah Zoom ya. Setelah Zoom kami kirim ya. Makasih, jelas. Tapi ini semuanya sudah daftar? Maksudnya? Sudah mendaftarkan sudah menjadi peserta, maksudnya peserta. Sudah mengirimkan, sudah diverifikasi. Oke. Sudah. Siap. Hari Selasa yang lalu sudah diverifikasi, sudah terima. Siap. Saya baru kemarin. Kan baru tahu juga, baru 3 hari tahu. Kirim lagi aja Bu, pakai akun baru. Belum, saya kan masih diperpanjang waktunya toh. Kirim karya lagi. Belum mengirim, baru tahu saya, baru 3 hari tahu. Ya. Kirim karya lebih dari 1 boleh kan? Bisa lebih dari 1. Tapi akun baru. Akun baru? Ya. Saya nggak tahu. Gitu. Itu Pak Wijaya tertawa-tertawa, jangan-jangan tidak aneh. Tidak apa-apa. Satu saja akun, jangan sampai dibilang banyak-banyak akun, ini tidak benar lagi. Kirimnya lebih dari 1 karya? Saya sih biar saya mau kirimkan 5 karya, kalau memang tidak ada pelanggaran saya kirimkan. 1 akun. 1 akun, Bu. Kalau satu akun tidak bisa kan? Hah? 1 akun tidak bisa kalau berapa karya. Tidak bisa kan? Setiap karya akun baru ya? Enggak. Iya betul. Jadi satu karya satu akun. Oh, 1 karya 1 akun ya? 1 karya 1 akun. Oke. Oke, terima kasih kalau gitu. Saya bersyukur sudah diadakan perlombaan begini lagu daerah. Sukses semuanya. Sukses. Selamat sore Bapak Ibu. Indonesia. Akan mengakuinya bagaimana? Ini saya mau bertanya ini Pak. Silakan Mas Tommy pianis. Ini kan pesertanya ini kan berapa ribu nih Pak? Ada 1000-an lebih kan? Kalau untuk jumlah peserta itu kan di ranah panitia ya Pak, belum bisa diumumkan satu persatu, tapi nanti pas pengumuman akhir akan kita sampaikan jumlah pesertanya berapa, dari mana saja dan lain-lain. Kalau sekarang masih jadi rahasia panitia Pak kalau itu. Nanti kalau sama-sama pada tahu jadi ini. Ya silakan aja ngobrol di antara peserta, boleh-boleh saja, tapi untuk sementara panitia tidak mengumumkan nama-nama peserta. Belum mengumumkan nama-nama peserta gitu sampai nanti perlombaan diumumkan siapa pemenangnya. Mungkin begitu Pak Tommy. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah semua lagu ini nanti
dinilai oleh juri dengan 2 orang juri ini, Pak. Artinya semua lagu ini masuk atau dinilai oleh 2 orang juri saja atau masuk dulu ke panitia penilaian? Ya, Pak. Ya tadi sudah dijelaskan, mungkin Kang Fajar bisa menambahkan lagi tentang ini, tentang apakah dinilai oleh 2 juri atau lainnya. Oke, Mas Tommy, jadi mekanismenya ketika nanti pendaftaran ditutup tanggal 15 September ya kalau nggak salah, itu nanti kita mulai melakukan proses penjurian layering. Jadi nanti ada beberapa juri yang memang sudah diplot dari ketiga kategori penjurian itu, dari aspek kualitas recording, aspek lirik, dan juga aspek musikalitas. Itu nanti akan digodok dan dinilai oleh juri layering itu setelah tanggal 15 atau setelah penutupan. Nanti output akhirnya itu nanti akan mengerucut ke 10 besar. Lalu nanti di akhir itu akan dijurikan langsung oleh Eka Gustiwana dan juga Tiara Andini, seperti itu, untuk mendapatkan juara tunggalnya tersebut, seperti itu. Nanti segala informasi terkait penjurian, terkait 10 besar dan juga terkait juara akan kita publikasikan di kanal media sosial kita, baik di website maupun di media sosial. Seperti itu, Mas Tommy. Untuk sementara itu aja. Kang Dadan, mungkin sepertinya tidak ada lagi. Ada tambahan satu, nama akun IG resminya apa itu, Merajut Indonesia ya, nama akunnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga teman-teman semua silakan untuk mengisi daftar hadir ya, daftar hadir workshop yang nanti dengan mengisi daftar hadir ini akan secara beberapa hari kemudian akan dikirim sertifikat mengikuti workshop oleh panitia. Tautannya mungkin bisa dilihat di kolom komentar untuk daftar hadir. Jadi tinggal diklik saja, nanti masuk ke formulir Google dan tinggal mengisikan nama, alamat, email, sama nomor HP ya. Mohon izin bertanya. Ya silakan. Mohon izin bertanya Bapak narasumber dan juga moderator. Mohon maaf saya tadi sempat terlambat untuk mengikuti workshop ini. Jadi di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai kegiatan yang berkaitan dengan Cipta Lagu Daerah ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah sebenarnya bagaimana sistem dari penilaian lomba penciptaan lagu daerah ini. Nah, kalau berbicara tentang lagu daerah itu kan banyak. Ada lagu daerah Sunda, daerah Jawa, Bali, dan sebagainya. Nah, apakah nanti lagu daerah dari setiap kontingen itu ditarung bebas seperti itu modelnya? Apa berdasarkan kontingennya seperti itu? Nah, lalu untuk apa namanya? Untuk teks lagu yang diciptakan itu apakah berisi semacam penanda atau notasi seperti itu? Baik, hanya itu saja. Terima kasih. Ini mau sama Kang Fajar yang pertama dijawabnya. Kalau penanda atau notasi tidak perlu ya Pak, jadi cukup mengirimkan lagu dan lirik saja. Nah, yang terkait dengan dalam tanda kutip pertarungan tadi, memang ini semuanya disatukan. Jadi tidak dimasing-masingkan untuk satu bahasa gitu. Jadi nantinya akan dinilai secara bersamaan. Dari semua bahasa daerah dinilai secara bersamaan begitu. Jadi tidak ada spesialisasi misalnya dipisahkan misalnya untuk bahasa tertentu, tidak, tapi secara langsung.
Mohon izin Pak, Eh, sudah cukup jelas saya rasa untuk semua yang disampaikan. Baik. Jadi saya boleh mohon pamit Pak. Ya, silakan Bu. Karena sebentar lagi juga mungkin 3 menitan lagi akan kita tutup Bu. Kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa ditunggu 3 menit saja Bu supaya sama-sama Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ya, kita menutup. Baik Pak. Ya teman-teman, tentang kriteria penilaiannya apa saja tadi sudah dijelaskan ya. Jadi nanti hal-hal yang terlambat ikut Zoom misalnya nanti bisa menyimak rekaman dari Zoom ini yang akan kita posting juga di YouTube Merajut Indonesia. Teman-teman mungkin karena waktu kita terbatas, terima kasih telah bergabung dalam penjelasan singkat ini dalam workshop ini. Nah, mungkin kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan lomba cipta lagu dan masih penasaran, bisa ditanyakan melalui media sosial kami di Instagram, kemudian juga melalui nomor WA, atau yang sudah bergabung ke grup bisa melalui grup. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta workshop. Saya Dadan Sutisna, juga Teh Ayu dari Pandi, juga perwakilan juri ada Kang Rama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.